Ya, meski beberapa hari terakhir pemirsa tensi antara Iran dan juga Israel mereda, namun peluang perang antara kedua negara ini masih terbuka lebar. Bahkan pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei ini menyatakan sikap tegasnya yang tetap akan menghancurkan Israel dan menyebut apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memperkeruh konflik. Pertanyaannya pemirsa, apakah gencatan senjata antara kedua negara ini akan bertahan lama atau justru sebaliknya kedua negara justru memanfaatkan gencatan senjata sebagai jeda sementara? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan narasumber yang akan kami perkenalkan satu persatu. Ini yang pertama di sebelah kanan saya ini sudah hadir pengamat Timur Tengah. Ada Mas Hasibullah Satrawi. Selamat malam Mas Hasib. Malam Mbak Vena. Sehat Mas Hasib? Alhamdulillah segar bugar. Wah mantap. Di sebelah Mas Hasib ini sudah hadir. Sudah lama ya kira saya bisa melihat kehadiran beliau. Ada Mas Khairul Umam, Direktur Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. All good. Oke, selain kedua narasumber ini juga kita sudah terhubung pemirsa melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Iwan Wiranata Atmaja, mantan Dubes RI di Iran. Assalamualaikum, selamat malam Pak Iwan. Saya tidak bisa dengar. Oke. Saya tidak bisa Baik. dengar suara dari TV One. Baik, kita akan perbaiki komunikasi kita dengan Pak Iwan. Mungkin untuk membuka diskusi kita malam hari ini, saya mau terlebih dahulu ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita lihat situasi kan sudah mereda ya saat ini, gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Tapi pernyataan pidato yang kemudian disampaikan oleh Presiden Iran Ayatollah Ali Khamenei ini nampaknya justru membuat harapan perdamaian yang sebelumnya sempat terbuka malah semakin sempit begitu Mas. Apa yang Anda tangkap dari situasi terbaru saat ini? Iya, memang per hari ini kalau misal kita cermati situasi konflik itu memang masuk pada satu tahap yang kita anggap ini bagian dari stabilitas. Tetapi sekali lagi kalau misal dalam tradisi realisme itu ada stabilitas tapi basisnya dia temporer. Karena memang ada komitmen yang tidak pada tempatnya yang kemudian meletakkan eskalasi itu masih menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ditambah lagi masih kokohnya kecurigaan ekstrim dan juga akar konflik yang begitu mendalam dalam konteks Iran dan juga Israel. Karena ini basisnya asumsi-asumsi yang terbangun, persepsi-persepsi yang terbangun yang kaitannya dengan existential threat. Okay. Nah, oleh karena itu ketika kemudian kemarin terjadi eskalasi, serangan, dan pada titik akhir kemudian masing-masing mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari yang menang, maka ini menjadi indikasi kuat bahwa konflik ini akan menjadi laten. Dan eskalasi dalam konteks ketegangan lebih lanjut akan terjadi at any time, bergantung pada komitmen dari masing-masing pihak, termasuk juga backup dari kekuatan internasional yang tentu diharapkan bisa meredam. Tetapi kalau misal per hari ini, rasa-rasanya Iran ditempatkan pada satu posisi yang sudah tidak bisa percaya kepada organisasi internasional atau forum multilateral atau aktor internasional yang kemudian diharapkan bisa menjadi jembatan diplomasi dan juga dialog dalam konteks konflik ini. Nah, oleh karena itu memang situasinya menjadi agak pelik, bergantung pada komitmen masing-masing. Jika kemudian eskalasi antar pihak ini bisa ditekan dengan moderat, dengan baik, kita harapkan gencatan senjata ini bisa meredam situasi. Tetapi kalau misal kemudian masing-masing pihak kembali melakukan provokasi dan kemudian provokasi itu berlanjut sekali lagi dengan menggunakan instrumen kekuatan militer, saya pikir ini bisa kemana-mana. Nah, saya pikir ini menjadi ujian serius bagi Iran, Israel, dan tentu bagi leadership Amerika Serikat dalam konteks politik global. Karena kalau misal kemudian terjadi sekali lagi serangan dari salah satu pihak, maka itu akan bisa menjadi sebuah tamparan keras bagi kredibilitas Amerika Serikat di mata politik internasional. Oke, saya mau mendapatkan analisa lain dari Mas Hasib. Yeah. Mas Hasib, ini kan gencatan senjata tengah berlangsung, tapi justru pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Iran ini nampaknya juga makin mempertegas sikap Iran setelah mungkin gencatan senjata ini sudah tidak berlangsung. Kita tidak ingin itu terjadi. Tapi analisa Anda dari apa yang terbaru ini muncul nih apa? Adakah hal yang kemungkinan membuat perdamaian ini bisa terwujud dalam waktu dekat? Iya. Sebenarnya kalau kita mengikuti secara cermat konflik ini, perang ini dari tanggal 13 Juni sampai sekarang tanggal 27,
itu memang ada fase-fase yang tidak bisa kita abaikan. Nah, fase yang agak termutakhir yaitu dimulai dari fase kurang lebih perkembangan 50 jam sampai 80 jam setelah gencatan senjata diberlakukan pada tanggal 24 jam 11 siang waktu kita atau 7 waktu sana. Kenapa saya katakan begini? Pernyataan Ayatullah Khamenei ini muncul kurang lebih di jam 50 pasca gencatan senjata, dan ini pernyataan pertama kali yang disampaikan setelah panas-panasnya perang dan sudah mulai dimunculkan wacana Amerika dan Israel menargetkan perubahan rezim. Sebelum wacana itu muncul, itu sebenarnya Ayatullah Khamenei masih sering muncul ke publik, tapi setelah mulai ada wacana operasi ini akan mengancam rezim Iran, maka mulai beliau ini jarang menyampaikan statement. Dan baru kemarin persisnya kurang lebih di 50 jam setelah gencatan senjata beliau menyampaikan apa. Nah, oleh karena itu saya melihat setelah 50 jam setelah gencatan senjata dan sampai sekarang 80 jam, kalau dibikin tematik ya, sesuai dengan seleranya TV One, ini kurang lebih temanya menjadi ke depan adalah krisis nuklir Iran the series. Ini beda daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah menjadi kisah perang militer secara terbuka dan terbatas, ke depan dalam bacaan saya ini akan betul-betul menjadi sebuah dinamika. Judulnya adalah krisis nuklir Iran the series. Kenapa? Karena dinamika ini akan betul-betul menyedot perhatian banyak orang, menjadi tema dari satu waktu ke waktu yang lain, dan akan menjadi tarik ulur. Kenapa tarik ulur? Terutama bagi Iran, tadi disampaikan oleh Mas Umam, Iran ini saya nyebut dalam beberapa kesempatan 2 kali menjadi korban dari strategi 2 tangannya Trump. Apa itu strategi 2 tangannya Trump? Dari satu kanan dia pakai pendekatan diplomasi, tapi tangan yang lain dia menghajar pakai militer. Pertama nggak diakuin, itulah serangan 13 ya, nggak diakuin, ini Israel sepihak, kami nggak ada hubungan. Lalu kemudian lanjut ketika Trump mengambil opsi melakukan serangan langsung Amerika pada tanggal 22 Juni kemarin. Konteksnya juga sama. Saat itu Iran sudah berunding dengan negara-negara di Eropa. Ada Prancis, ada Inggris, dan perwakilan Eropa langsung yang hadir di situ. Baru selesai berunding, malamnya ternyata Trump sudah ngambil keputusan hajar langsung fasilitas nuklirnya Iran. Jadi itu yang saya bilang korban kedua daripada penggunaan strategi 2 tangan yang dimainkan oleh Trump. Nah, nampaknya Iran sangat hati-hati dan cukup trauma dengan ini semua. Karena itu kalau kita baca perkembangannya, kisaran di antara 50 sampai 80 jam setelah gencatan senjata, misalkan yang terbaru disampaikan oleh Menlu Iran, beliau menyampaikan kita belum komit untuk kembali ke perundingan. Padahal Trump sudah sangat maju mengatakan akan segera kembali pada intinya dari bacaan Anda ini belum komit dengan adanya perundingan tersebut. Oke, saya mau ke Pak Iwan kalau gitu. Pak Iwan, sebagai orang yang pernah memahami tentunya bagaimana karakteristik dari Iran, tentu Anda memahami apa yang terakhir dikatakan statement yang disampaikan oleh Presiden Iran Ayatullah Ali Khamenei. Apakah memang ini juga sudah dikatakan sebagai sikap berikutnya secara tegas disampaikan oleh Presiden Iran bahwa gencatan senjata ini hanya bersifat jeda sementara dan kembali nanti akan kembali memanas begitu situasinya Iran dengan Israel. Bacaan Anda seperti apa? Terima kasih Mbak Bena. Tapi kalau diizinkan, bolehkah saya flashback ke belakang sebentar untuk silakan memahami kenapa kok ada selalu nature of bullying itu terjadi kepada Iran. Jadi begini, tahun 50-an itu sebetulnya Amerika itu membantu Iran membangun reaktor nuklir dalam program Atoms for Peace namanya. Kemudian pada untuk tahun 70-an, Jerman juga akan membangun 2 reaktor nuklir di Bushehr. Kemudian Prancis, setelah itu Prancis ingin membangun juga. Tapi semua kandas setelah adanya revolusi tahun 79. Jadi sebetulnya ketika itu Iran itu adalah sekutu Amerika yang paling terpercaya di kawasan ya. Walaupun dia di Asia Selatan, tetapi orang selalu menganggap itu kawasan Timur Tengah.
Jadi Iran sangat berperan di kawasan itu. Dia merupakan negara kunci di kawasan. Nah, sekarang masalahnya ketika rezim di Iran berganti, posisi Amerika dan Barat juga langsung berganti. Artinya apa? Padahal negaranya tetap, dia tidak berubah nama, tetap Iran, hanya ditambah Islamic Republic of, tetapi rezimnya ganti menjadi setelah Khomeini ya, sampai ke sinilah kita tahu. Nah, sejak itulah semua kerjasama dengan Iran berhenti, lembaga pengawas atom IAEA itu kemudian dipakai sebagai alat untuk menekan Iran dan lain-lain. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan Mbak Vena, itu akan sangat tergantung kepada sikap Barat. Kalau Barat tetap membuli ya quote-unquote Iran, maka Iran mungkin ya seperti sudah dibayangkan oleh Ayatollah Khamenei bahwa mungkin dia bisa keluar dari NPT karena dia pikir pemilik nuklir itu mempunyai privilege. Kenapa negara lain kok selalu seperti Iran misalnya yang ingin mengembangkan senjata nuklirnya selalu mendapat tekanan. Jadi kalau saya membacanya, yang terjadi di sini adalah trust deficit. Jadi simply Iran tidak dipercaya untuk mengembangkan teknologi nuklir. Jadi perang berlanjut atau tidaknya itu akan tergantung dari bagaimana sikap Barat terhadap Iran. Terlepas dari komitmen gencatan senjata atau tidak, itu Iran akan melihat dari overall picture-nya, bukan hanya penggalan-penggalan. Jadi Iran akan melihat bagaimana masa depan dia, bagaimana perlakuan Barat terhadap dia. Karena gencatan senjata dengan Israel itu hanya ya quote-unquote itu adalah percikan-percikan yang dasarnya adalah ketidakpercayaan Amerika dan Barat terhadap Iran. Oke, baik. Bisa disimpulkan apa yang dikatakan oleh Pak Iwan, ini semua tergantung Barat. Tapi yang menarik lagi ketika gencatan senjata antara Iran dan juga Israel ini tengah berlangsung, Israel justru menyerang Gaza. Front berubah menjadi semua disasarkan kepada Gaza. Apa yang terjadi? Kita akan kupas tuntas pemirsa usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya mau kembali ke Mas Umam kalau begitu. Saat ini kan gencatan senjata Iran dan juga Israel tengah berlangsung. Justru Israel kini frontnya berpindah ke Gaza begitu. Apakah Iran harus memberikan senjatanya, kemudian yang akan memberikan senjatanya untuk membantu situasi yang tengah terjadi di Gaza? Tentu dalam konteks kalkulasi strategis Iran sudah berpikir matang ya. Banyak tentunya evaluasi yang harus dilakukan, tetapi bahwa Iran itu bukan hanya satu kekuatan entitas negara, dia juga memiliki pengaruh proksi, juga pengaruh yang sifatnya asimetris. Karena bagaimanapun juga kekuatan-kekuatan seperti Hizbullah, kemudian Houthi dan lain sebagainya, barangkali itu akan kemudian melakukan penguatan seiring dengan eskalasi konflik di wilayah yang kemudian pasti akan dinamis. Kalau misal kemudian Israel bergeser ke Gaza, barangkali itu hanya sifatnya respon sesaat pasca kebijakan ceasefire yang dipromot oleh Amerika Serikat. Tetapi bahwa ini menjadi sebuah momentum yang baik bagi kedua belah pihak untuk mengevaluasi bagaimana kemudian kemarin begitu terjadi eskalasi, sekaligus juga menyusun strategi bagaimana ke depan. Karena kalau misal kemudian ini bisa dilakukan dengan optimal, saya pikir Iran bukan hanya menampilkan capacity to response ketika kemudian selama rentang sekian dekade hampir tidak ada yang memiliki kekuatan yang begitu masif melakukan perlawanan terbuka terhadap Israel. Maka kalau saya ngikuti itu yang disampaikan Kang Hasib, yang dilakukan Iran itu menjadi sebuah pemecah mitos ya, bagi Israel yang selama ini dianggap sebagai unbeatable di region di kawasan Timur Tengah. Maka kalau misal kemudian ini sudah dilakukan, dan terlebih kalau misal kemudian Iran sudah memiliki basis-basis informasi yang lebih akurat, titik presisi untuk mengetahui di mana sih COG, Center of
gravity, kekuatan energi, kekuatan persenjataan, bahkan kekuatan bisnis dan lain sebagainya di Israel. Kalau misal kemudian itu sudah dikumpulkan informasinya, daya ledak dan juga daya serangnya Iran itu akan jauh lebih luar biasa. Maka ini yang kemudian perlu diantisipasi bersama. Saya pikir Iran dalam konteks ini tidak akan tinggal diam. Dia akan terus menata diri, menata strategi, sembari tentu juga memperkuat pengaruh-pengaruh asimetriknya. Nah di sini yang kemudian kita menjadi bertanya-tanya, kalau misal kemudian dalam situasi seperti ini, apakah Iran akan bergerak sendiri, ataukah dia akan juga mengoptimalkan jaringan kekuatan di luar kawasan, wabil khusus terkait dengan Rusia, terkait dengan China, yang secara ekonomi politik blok pengaruhnya sangat berbeda dengan Israel dan Amerika Serikat. Nah ini yang menjadi misteri. Harapan kita memang eskalasi bisa diredam, tetapi dalam situasi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes Iwan, kerentanan itu akan tercipta dalam skala yang betul-betul tipis sekali. Artinya bahwa eskalasi akan terjadi at any time dan juga at all cost. Bagi Iran maupun Israel ke depan. Oke, Mas Hasib, sepertinya Israel ini sudah mencium situasi ini sehingga Israel juga membekukan rekening-rekening yang diduga digunakan untuk mendanai aktivitas pelaku teror. Apakah Anda melihat ini sebagai salah satu strategi yang efektif digunakan oleh Israel untuk menutup adanya peluang tersebut? Pelaku teror yang dimaksud siapa ini? Bukannya terorisnya sudah menjadi Israel sendiri sekarang. Jadi ini termanya agak kurang. Jadi konteksnya begini, kalau kita baca ya situasinya sekarang. Israel itu kalau ditanya kenapa dia ke Gaza, sebenarnya dari awal Netanyahu itu sekarang sudah terjebak dengan permainan perangnya sendiri. Untuk bisa eksis sebagai politisi, sebagai penguasa, sekarang Netanyahu harus berperang. Kalau nggak berperang, dia digulung oleh ancaman pidana korupsi yang sudah berjalan di Israel. Karena itu di awal perang ini, Mbak, saya mengatakan ini sebenarnya upaya serangan yang dilakukan oleh Israel untuk mengamankan 4 kepentingannya sekaligus. Yang pertama memenangkan perang di Gaza yang terus berkelanjutan dan dia gagal untuk mengembalikan sandera. Yang kedua menghabisi Iran yang akan menjadi ancaman masa depan. Yang ketiga akan membalikkan opini dalam internal Israel sendiri yang sudah mulai kritis kepada Netanyahu. Dan yang keempat adalah mendapatkan simpati dan empati daripada negara-negara dunia yang mulai kritis kepada Israel gara-gara Gaza. Tapi ternyata setelah genjatan 12 hari, 4 hal ini nggak didapat oleh Netanyahu. Makanya dia kembali ke Gaza lagi, coba apa yang bisa dibuat. Ternyata berdasarkan survei-survei yang dulu juga ditekuni oleh Mas Umam ini, nggak ngangkat, nggak mendongkrak, elektabilitasnya nggak mendongkrak. Dan itu menjadi PR serius, karena kalau dia berhenti, maka kemudian akan mengancam masa depan politik dan kekuasaannya. Oleh karena itu, kembali kepada hal yang kedua saya ingin sampaikan tadi, Timur Tengah menjadi lebih rentan setelah perang 12 hari ini, karena yang disampaikan Mas Umam juga, perang 12 hari telah melahirkan fakta politik baru tentang 2 kekuatan yang sama-sama kuat di Timur Tengah. Kalau dulu Israel, sekarang juga Iran. Kalau disambungkan dengan semangatnya Iran yang dari dulu nggak mau menyerang duluan, tapi kalau mau dijual dia akan borong, maka per hari ini kalau Israel menyerang kapan saja, akan terjadi perang besar. Karena Iran siap untuk merespon. Kita sudah tangkap apa yang dimaksud oleh Mas Hasib. Karena kita selanjutnya akan mengajak Mas Hasib, Mas Umam, dan juga pemirsa TV One untuk melihat situasi terbaru dari Iran. Sudah ada warga negara Indonesia di Iran, Said Idrus. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Said Idrus, bagaimana situasi terbaru di sekitar tempat Anda di Iran saat ini? Apakah situasinya juga masih kondusif di tengah gencatan senjata yang tengah berlangsung? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia. Saat ini saya berada di Kota Qum. Baru saja kita melaksanakan ibadah sholat Jumat di Kota Qum ya. Ibadah sholat Jumat dihadiri oleh ribuan masyarakat Iran, masyarakat Kota Qum dengan penuh hikmat, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan. Masyarakat datang untuk melakukan ibadah sholat Jumat
berbondong-bondong, dan setelah melakukan ibadah sholat Jumat, mereka mengadakan acara tasyik jenazah. Tasyik jenazah para jenderal-jenderal yang telah syahid dalam peperangan Israel ke Amerika, serta masyarakat juga turun ke jalan untuk menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Iran atas keberhasilan pemerintahan Iran atau kemenangan pemerintahan Iran yang telah berhasil memukul dengan keras atau menampar dengan keras Zionis Israel, dan juga membalas dengan begitu kuat Amerika atas serangan yang dilakukan Amerika ke Natanz, Fordo, dan juga ke Isfahan. Oke, Said Idrus, bagaimana kemudian respon dari warga Iran saat ini dengan situasi yang tengah berlangsung? Adakah kemudian gelombang yang berbeda bermunculan untuk mendukung adanya gencatan senjata bertahan lama, atau justru sebaliknya? Ya, warga Iran dalam peperangan 12 hari ini mungkin menjadi satu anugerah ya buat warga Iran ya, di mana seluruh warga Iran dari setiap golongan dan juga setiap aspek dan juga background perpolitikan saat ini seluruhnya menjadi satu. Saat ini seluruhnya menjadi satu suara. Mereka, masyarakat Iran secara keseluruhan mendukung secara penuh pemerintahan Iran dan juga keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah maupun militer Iran. Tentu saja masyarakat Iran sangat menghormati dan mematuhi perintah atau dari arahan dari pemimpin tertinggi Islam Iran, yaitu Said Ali Khamenei. Dan di saat yang sama, seperti yang kita ketahui bersama juga, Said Ali Khamenei pada kemarin hari Rabu tanggal 26 Juni, beliau juga telah menyampaikan pidato pertamanya setelah gencatan senjata. Pidato yang merupakan pidato yang disampaikan oleh Said Ali Khamenei merupakan salah satu dukungan dan juga ucapan selamat dari seorang pemimpin kepada rakyat Iran. Di mana pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Said Ali Khamenei, menyatakan bahwa beliau menyampaikan selamat kepada masyarakat Iran yang telah bersatu padu, satu suara untuk mendukung pemerintah dan juga mendukung militer untuk menampar dan memukul Israel serta Amerika secara keras. Yang kedua, selamat juga Baik, Said Idrus. Oke, baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi kami bersama dengan Said Idrus, warga negara Indonesia di Iran. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda, kami masih akan melanjutkan pembahasan mengenai konflik Iran dan juga Israel. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan memantau bagaimana situasi terbaru langsung dari Iran bersama dengan warga negara Indonesia di Iran, Said Idrus. Assalamualaikum, selamat malam. Apakah sudah jelas saat ini, sudah bisa menyampaikan kembali laporannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Said Idrus, kami ingin tahu begitu. Ini kan juga ada dorongan dari Barat untuk adanya pergantian rezim. Respon dari masyarakat Iran seperti apa menanggapi dorongan tersebut? Ya, tentu saja masyarakat Iran mendapat anugerah ya, kalau boleh dibilang ya, dalam 12 hari peperangan ini, sehingga masyarakat yang tadinya bercerai-berai, masyarakat yang tadinya memiliki background politik yang berbeda-beda, tentu saja dalam setiap negara itu memiliki oposisi dan juga memiliki pendukung-pendukung dari pemerintah. Tapi dalam kejadian peperangan 12 hari ini dengan Israel, secara langsung ya, perang dengan Israel dan Amerika, membuat masyarakat menjadi satu suara. Masyarakat menjadi bersatu dalam segala aspek, dalam setiap lapisan masyarakat, dalam setiap background perpolitikan dan juga background pendapat yang mereka miliki. Masyarakat menjadi satu suara dan seluruhnya mendukung pemerintahan untuk membalas Israel dan Zionis Israel dan juga Amerika. Sehingga dorongan untuk pergantian rezim, entah itu dari Amerika dan juga dari dalam Iran, itu hampir tidak ada. Karena mungkin berbeda ya masyarakat Iran yang kita lihat sekarang ini dan juga masyarakat Israel yang ada di beberapa kota di Israel. Masih banyak demonstrasi anti Netanyahu yang dijalankan oleh masyarakat Israel di beberapa kota, seperti contohnya di Tel Aviv,
di Haifa, terkait tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Netanyahu. Tapi di Iran hal itu tidak pernah terjadi. Malah masyarakat turun ke bawah, masyarakat turun ke jalanan dalam 12 hari kemarin, bahkan di saat ketika Israel masih menyerang Iran dengan rudal-rudalnya, tapi masyarakat masih turun ke jalan, masyarakat berkumpul menyatakan dukungan penuhnya terhadap pemerintah untuk membalas rezim Zionis Israel. Karena memang menurut masyarakat Iran, pada saat ini hanya pemerintahannya, hanya negara Iran yang mampu dan berani untuk menyerang rezim Zionis Israel. Oke. Di saat pemimpin-pemimpin dunia Arab lainnya mungkin tidak pernah melakukan hal tersebut, tapi ini adalah satu kebanggaan buat masyarakat Iran, buat negara Iran, karena telah berhasil memukul dengan keras rezim Zionis Israel yang telah melakukan kekejian-kekejian, kesombongan, dan juga genosida di Palestina, di Gaza, Palestina. Baik, terima kasih banyak Said Idrus atas laporan Anda langsung dari Iran. Tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya apa yang kemudian dilaporkan oleh warga negara Indonesia di Iran. Kalau begitu saya mau langsung menuju ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau dari kacamata Anda setelah mendengar laporan dari rekan kami warga negara Indonesia di Iran dan tentunya melihat situasi terbaru, perkembangan terbaru, apakah memang masyarakat Iran ini saat ini justru setuju dengan adanya pergantian rezim atau yang tadinya terpecah ini kemudian bersatu mendukung pemerintahan Iran untuk melawan Israel? Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Idrus tadi, karena mereka sekarang semua faksi yang tadinya berseteru di dalam negeri, sekarang mereka mempunyai musuh bersama. Artinya mereka disatukan oleh serangan Israel itu menjadi suatu kesatuan yang mendukung sepenuhnya pemerintah Iran sekarang ini. Jadi saya sangat setuju bahwa rakyat Iran sekarang semua berada di belakang pemerintah. Oke, baik. Kalau begitu saya mau minta analisa dari Mas Umam yang justru terpecah ini, tapi kemudian masyarakat Iran semuanya bersatu, satu suara dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah Iran saat ini. Anda melihatnya apa yang terjadi? Ini indikasi yang sangat positif. Artinya bahwa ketika kemudian ada existential threat dari eksternal, maka kemudian itu menjadi glue, menjadi pemersatu bagaimana faksi-faksi yang ada justru kemudian menjadi solid berada di sana. Artinya begini, bahwa apa yang terjadi di Iran itu menghadirkan spirit perjuangan yang sangat berbeda. Jadi moral perjuangannya justru solid, terkonsolidasi. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Israel. Ketika faksionalisme secara politik semakin kuat, kemudian dukungan-dukungan terhadap Netanyahu mengalami degradasi, dan di saat yang sama tentu impact dalam konteks ekonomi di Israel juga dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Maka ketika kemarin ada dikabarkan ya 38.000 klaim terkait dengan kerugian masyarakat akibat perang, itu tidak ada di Iran. Artinya apa? Bahwa kalau misal kita menggunakan pendekatan cultural tadi ya, approach ya, ada rasa bangga, ada rasa haru, ada rasa heroik yang dirasakan oleh masyarakat Iran, bahwa tadi disampaikan Mas Said Idrus tadi, bahwa mereka menjadi distinctive power yang kemudian bisa melakukan perlawanan secara masif terhadap Israel, dan itu tidak dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah yang lain. Sekaligus ini juga menjadi sebuah fakta ironi di dunia Islam, bahwa ketika kemudian semua pihak stand up, berdiri, berhadapan-hadapan dengan narasi yang selama ini dikembangkan oleh Zionis, tetapi dalam konteks praksis actionnya, man of action, the only one per hari ini adalah Iran, bukan negara-negara yang mengklaim sebagai bagian dari kelompok yang sangat dekat secara ajaran, secara akidah juga sangat dekat, tetapi fakta politiknya seperti itu. Dan ini kalau misal kemudian ini berlanjut, ini menjadi moral story yang sangat kuat bagi Iran, dan ini akan menjadi medan perjuangan yang akan jauh lebih solid untuk berhadapan jika ada eskalasi yang lebih masif ke depan. Oke, Mas Hasib, ada analisa lain? Ya, kalau saya salah satu hasil daripada perang 12 hari ini yang tidak bisa kita abaikan ke depan adalah memang menimbulkan kerentanan baru yang sangat rawan, karena kapan saja bisa timbul perang besar. Tapi di sisi lain juga menimbulkan harapan baru kalau kita mau Timur Tengah ini menjadi lebih baik, yaitu
bahwa dengan adanya kerentanan kuat gara-gara ada dua negara sama-sama kuat ini, maka ada peluang bagaimana kita mengubah pola kehidupan perdamaian di Timur Tengah yang selama ini dengan semangat satu negara menguasai negara-negara yang lain, sekarang dibangun kesadaran bahwa perdamaian itu bukan karena takut. Kalau selama ini damai itu karena dibikin takut, dibikin tidak berdaya. Itulah cara damai yang dibikin oleh Amerika melalui superiority yang dibikin kepada Israel. Negara-negara lain tidak menyerang bukan karena dia menerima sebagai haknya Israel secara damai di situ, tapi karena nggak berdaya dan tidak mampu untuk melakukan apapun. Nah, per hari ini setelah 12 perang ini, kalau dunia mau berubah, maka mestinya ini peluang, ini harapan untuk memberikan kesadaran baru kepada negara-negara di kawasan. Kalaupun berdamai bukan karena ditakuti, bukan karena dibikin tidak berdaya, tapi memang karena betul-betul perdamaian itu adalah kepentingan kita semua. Kenapa itu penting? Faktanya ketika Timur Tengah bergejolak hari ini, apalagi sampai ke Selat Hormuz, bahkan hanya satu roket yang tembus ke Qatar, itu ekonomi dunia sudah luar biasa. Bagaimana kalau perangnya lebih total? Dunia akan terdampak. Karena itu menurut saya ini bukan hanya tanggung jawab regional Timur Tengah, bukan hanya Eropa dan Amerika, kita semua bisa ambil bagian agar ada definisi baru, konsep baru yang diterapkan di Timur Tengah tentang perdamaian yang lebih menghormati kesetaraan, menghormati perbedaan, dan itulah sebenarnya yang menjadi harapan dari kita semua. Damai itu bukan karena takut tapi kepentingan bersama. Oke, terima kasih banyak analisanya Mas Hasib, terima kasih Mas Umam, terima kasih juga Pak Iwan sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.